Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmalia Mahrani dari kelas MN23E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan dan hubungan internasional. Memahami dinamika hubungan dan perdagangan antar negara di era globalisasi saat ini sangat penting. Perdagangan internasional menciptakan kesempatan untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah definisi dan konsep dasar perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada pengertian. Perdagangan internasional merujuk pada pertukaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja melampaui batas-batas negara. Yang kedua ada prinsip dasar. Berdasarkan prinsip keunggulan komparatif, masing-masing negara akan memperoleh keuntungan dengan fokus pada produksi barang atau jasa yang paling efisien. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Negara-negara terlibat perdagangan internasional untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya itu ada teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, suatu negara harus mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya paling rendah, serta mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. David Ricardo mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa setiap negara harus mengkhususkan diri pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif terbesar. Lalu yang terakhir ada teori Hexer-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan antar negara ditentukan oleh perbedaan proporsi faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang dimiliki masing-masing negara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada faktor geografis. Letak geografis suatu negara seperti akses ke laut, sumber daya alam, dan iklim dapat mempengaruhi barang yang diperdagangkan. Yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu perbedaan tingkat pendapatan, produktivitas, dan harga barang di antara negara dapat mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu adalah faktor politik dan kebijakan. Kebijakan perdagangan, tarif, pajak, dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat dan pola perdagangan. Yang terakhir ada faktor budaya. Perbedaan gaya hidup, selera, preferensi konsumen di antar negara dapat menciptakan permintaan untuk barang impor. Selanjutnya ada instrumen kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif dan kuota. Pemerintah dapat menerapkan tarif impor atau kuota untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan yang berlebihan. Yang kedua yaitu adalah subsidi non-insentif. Pemberian subsidi Selanjutnya ada instrumen kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adalah tarif dan kuota. Pemerintah dapat menerapkan tarif impor atau kuota untuk melindungi industri dalam negeri atau persaingan yang berlebihan. Yang kedua yaitu adalah subsidi dan insentif. Pemberian subsidi atau insentif dapat membantu meningkatkan daya saing produksi, ekspor, dan meningkatkan penerimaan devisa. Yang ketiga yaitu adalah regulasi standar. Pemerintah dapat memberlakukan regulasi dan standar terkait keamanan, kesehatan, dan lingkungan untuk produk impor. Yang keempat yaitu adalah negosiasi perdagangan. Pemerintah dapat melakukan negosiasi bilateral, regional, atau multilateral untuk mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada organisasi dan kesepakatan perdagangan internasional. World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Pengesahan atau ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tanggal 2 November 1994, Indonesia resmi menjadi anggota. WTO mulai berlaku 1 Januari 1995, sebelumnya ada GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, pada tahun 1997. Organisasi perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia WTO dan blok perdagangan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan NAFTA memainkan peran kunci dalam mengatur dan memfasilitasi
memfasilitasi perdagangan global. Kesepakatan perdagangan internasional seperti GATT, WTO, dan perjanjian perdagangan bebas membantu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, dan menetapkan aturan dan standar bersama. Organisasi dan kesepakatan ini menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan melalui spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih efisien. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional pada perekonomian. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Yang kedua itu adalah investasi asing. Aktivitas perdagangan internasional dapat menarik investasi asing langsung yang membawa teknologi, keahlian, dan modal untuk mengembangkan industri lokal. Yang ketiga ada diversifikasi ekspor. Negara dapat memperluas jangkauan pasar ekspor dan menciptakan sumber daya ekonomi yang lebih beragam, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Yang terakhir itu adalah daya saing produk. Persaingan global mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk sehingga meningkatkan daya asing di pasar internasional. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada tantangan. Perdagangan internasional dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tarif dan hambatan perdagangan, perbedaan budaya dan peraturan, serta risiko valuta asing. Yang kedua yaitu ada peluang. Di sisi lain, perdagangan internasional menawarkan peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Yang terakhir ada inovasi. Untuk menghadapi tantangan, perusahaan dapat berinovasi dengan menerapkan teknologi terbaru, membangun jaringan global, dan menyesuaikan strategi bisnis. Selanjutnya ada strategi dan inovasi dalam perdagangan internasional. Diversifikasi produk, mengembangkan produk-produk yang unik dan berkualitas tinggi dapat membantu perusahaan bersaing di pasar global. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Adopsi teknologi mutakhir dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada kolaborasi strategis menjalin kemitraan dengan perusahaan atau mitra lokal di pasar tujuan dapat membuka akses ke jaringan distribusi dan konsumen. Yang terakhir yaitu ada branding dan pemasaran. Membangun merek yang kuat dan melakukan kampanye pemasaran yang efektif dapat meningkatkan daya tarik produksi di pasar global. Yang terakhir ada kesimpulan dan prospek ke depan. Perdagangan internasional telah menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara-negara di dunia. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan, seperti proteksionisme, persaingan ketat, dan perubahan teknologi. Prospek ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika global. Sekian penjelasan saya tentang hubungan dan perdagangan internasional. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.